Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek mata kuliah probabilitas dan statistika mengenai review jurnal yang akan kami lakukan pribadi antar anggota kelompok yang dimana kami berasal dari kelompok satu yang beranggotakan dengan saya sendiri Ivana Godelva. Saya Rini Tambah. Saya Intan Agustinis Turus. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan yang dimulai dari internship terus. Di sini saya akan mereview sebuah paper yang berjudulkan aktivitas saluran akar sirih hutan atau Piper Andocium L sebagai penghambat pertumbuhan bakteri dari Arisma 2017. Latar belakang dari paper ini adalah Indonesia kan memiliki wilayah khususnya Papua memiliki kekayaan flora yang besar dan sebagian belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk tanaman sirih hutan atau Piper Andocum L. Meskipun bagian daunnya telah diketahui memiliki efek antibakteri, bagian akar sirih hutan belum banyak diteliti. Oleh karena itu, paper ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas larutan akar sirih hutan sebagai antibakteri, khususnya terhadap pertumbuhan bakteri pada media nutrien agar atau NA. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah larutan akar sirih hutan atau Piper Andocum L dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan terhadap koloni bakteri pada konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan kontrol 0%. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui aktivitas larutan akar sirih hutan sebagai antibakteri. Yang kedua, untuk menentukan apakah terdapat perbedaan pertumbuhan bakteri pada berbagai konsentrasi larutan. Yang ketiga, yaitu menggunakan uji statistik ANOVA untuk membuktikan adanya perbedaan signifikan antar perlakuan. Nah, di statistika ini kan menggunakan metode matematis one way ANOVA yang rumusnya sudah terdapat pada PPT ini, yaitu X sebagai nilai data kelompok, mu sebagai rata-rata umum, alfa sebagai pengaruh perlakuan, E sebagai galat. Dan ini juga menggunakan rumus ada J, JKT atau rumus jumlah kuadrat total, ada rumus JKA yaitu jumlah kuadrat antar kelompok, ada rumus JKG yaitu JKT kurang JKA untuk menentukan galatnya, ada rumus F untuk nilai statistika F-nya. Nah, setelah dilakukannya pengujian terhadap setiap sampel yang ada pada jurnal ini, didapatkan bahwa nilai JKT sebesar 11,2 dan JKA 0, JKG sebesar 11,2, F sebesar 0. Hasil dari interpretasi dari penilaian data ini adalah bahwa
bahwa ke, karena p-value-nya itu lebih besar daripada 0,5, maka maka hasil uji hipotesis H0-nya diterima, yaitu tidak ada kesamaan rata-rata antar eh, persentase eh, persentase akar siri terhadap bakteri yang tumbuh di agar atau di nutrien agar. Dan artinya tidak ada, yaitu disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan koloni bakteri di semua perlakuan. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa penelitian menunjukkan tidak ada efek antibakterial signifikan dari rotan akar hutan, dan prosedur statistik dilakukan dengan niat baik namun tidak tepat jenis ujinya. Hasil uji statistika tidak valid secara metodologis karena jenis data. Nah, jadi pada paper ini dinyatakan bahwa sebenarnya uji ANOVA ini kurang tepat untuk dilakukan terhadap metode atau sampling yang diambil dari setiap uh, uji yang ada di uji yang dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pengendalian kualitas proses pengeringan jahe merah bubuk dengan pendekatan statistik ANOVA pada PT NSP atau PT Natrindo Surya Prima. Oke, jadi jurnal ini dilatar belakangi oleh PT Natrindo Surya Prima memproduksi jahe merah bubuk dengan standar kadar air maksimal 7,5%. 7 mesin pengering yang digunakan dikhawatirkan menghasilkan kadar air yang tidak seragam. Untuk mengevaluasi hal ini, digunakan metode ANOVA satu arah untuk menguji pengaruh jenis mesin terhadap kadar air. Sesuai dengan konsep dalam mata kuliah probabilitas dan statistika, hasil analisis menunjukkan F-hitung lebih besar dari F-tabel, di mana F-hitungnya sekitar 14,87 dan F-tabel diperoleh 3,49. Pada taraf signifikansinya di 5%, sehingga disimpulkan bahwa jenis mesin berpengaruh signifikan terhadap kadar air produk. Ini menunjukkan penerapan nyata pengolahan data statistik dalam pengendalian mutu proses bioproses. Nah, adapun tujuan penelitian dari jurnal yang saya analisis ini, yaitu adalah untuk menguji secara statistik apakah terdapat perbedaan kadar air jahe merah bubuk yang signifikan akibat penggunaan 5 jenis mesin oven pengering berbeda pada waktu pengeringan yang sama, menggunakan analisis ANOVA satu arah sebagai alat ujinya. Nah, rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada rata-rata kadar air jahe merah bubuk yang dikeringkan menggunakan 5 jenis mesin tadi yang berbeda-beda berdasarkan hasil uji menggunakan analisis varian atau ANOVA satu arah. Nah, adapun pengolahan data dan uji statistik pada jurnal yang saya pilih ini, yaitu yang pertama adalah faktor koreksi atau correction factor, di mana FK ini memiliki rumus sigma XIJ kuadrat dibagi dengan jumlah datanya. Ini digunakan untuk menyesuaikan nilai total kuadrat agar tidak bias terhadap jumlah datanya. Yang kedua, jumlah kuadrat total atau JKT, di mana JKT ini memiliki rumus sigma
XIJ kuadrat dikurang faktor koreksinya, di mana ini berguna untuk mengukur total variasi data keseluruhan tanpa memperhatikan kelompoknya. Yang ketiga, jumlah kuadrat antar kelompok atau JKK, di mana rumusnya adalah sigma TI kuadrat dibagi dengan NI dikurang sama FK. Ini menunjukkan seberapa besar variasi antar rata-rata kadar air masing-masing mesinnya. Next. Nah, selanjutnya adalah jumlah kuadrat galat atau JKG, di mana jumlah kuadrat galat ini JKT dikurangi JKK. Ini berguna untuk variasi dalam kelompok, yaitu variasi antar pengamatan dalam mesin yang sama. Dan dilanjutkan dengan mencari derajat kebebasannya, di mana derajat kebebasan JKT N dikurang 1, derajat kebebasan JKK K kurang 1, derajat kebebasan JKG N kurang K. Ini berguna untuk menentukan ukuran pembagi dalam perhitungan varians. Nah, selanjutnya adalah kuadrat tengah atau mean square, di mana mean square ini dibagi jadi dua, yaitu KT perlakuan antar mesin dan KT galat dalam mesinnya, di mana KTK memiliki rumus JKK dibagi dengan derajat kebebasan JKK, dan dilanjutkan dengan KT galat, itu kata KTG, di mana rumusnya adalah JKG dibagi dengan derajat kebebasan JKG-nya. Ini berguna untuk kuadrat tengah merupakan estimasi varians dan digunakan dalam perhitungan nilai F-nya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai F hitungnya, di mana F hitungnya adalah kata KTK dibagi dengan KTG-nya. Pada jurnal yang saya bahas ini, terdapat KTK berjumlah 2.214,96 dibagi dengan KTG-nya 148,96 sehingga menghasilkan 14,87. Nilai F menunjukkan seberapa besar variasi antar kelompok dibandingkan variasi dalam kelompok. Jika nilai ini besar, kemungkinan besar rata-rata antar kelompok memang berbeda secara signifikan. Nah, dilakukan juga pengujian hipotesisnya di mana H0 tidak ada perbedaan rata-rata kadar air antar mesin atau tidak berpengaruh. H1 ada perbedaan rata-rata kadar air antar mesin atau berpengaruh. Jadi jika dibandingkan F hitungnya sekitar 14,87 dengan F tabel yang diperoleh 3,49 dengan taraf signifikansinya ada 5%, derajat kebebasannya 4, derajat kebebasan keduanya juga 10. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka disimpulkan tolak H0-nya. Jenis mesin berpengaruh signifikan terhadap kadar air produknya. Jadi dari jurnal yang saya bahas itu dapat disimpulkan bahwa hasil analisis dengan metode ANOVA satu arah menunjukkan bahwa dapat berpengaruh yang signifikansi dari perbedaan jenis mesin oven terhadap kadar air jahe merah bubuk yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk judul skripsi yang saya analisis, yaitu pengaruh pemberian bakteri heterotrof terhadap kualitas air pada budidaya ikan lele dumbo atau Clarias sp tanpa pergantian air. Nah, karya yang saya analisis ini, itu penulisnya ialah Dwi Ernawati yang diterbitkan pada tahun 2014 yang saya ambil dari repository Universitas Erlangga, di mana linknya dapat dilihat pada PPT yang tersedia. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu budidaya ikan lele intensif itu menimbulkan penurunan kualitas air akibat akumulasi bahan organik yang dihasilkan oleh ikan lele tersebut. Sehingga pergantian air secara berkala memang dapat dilakukan, namun jika budidaya ikan lelenya skala besar ini tidak efisien. Sehingga ada solusi biologis yaitu bakteri heterotrof yang berpotensi karena mampu menguraikan zat organik dalam air yang dihasilkan oleh ikan lele tersebut.
Sehingga pada penelitian ini dilakukan uji efektivitas yang menggunakan pendekatan statistik yaitu uji ANOVA, di mana bertujuan menganalisis apakah perlakuan dengan bakteri tadi itu memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas air dari budidaya ikan lele tersebut. Untuk rumusan masalahnya, yaitu apakah pemberian bakteri heterotrof dengan dosis yang berbeda itu berpengaruh secara signifikan terhadap parameter kualitas air seperti kadar amonia atau nitritnya dan dalam budidaya ikan lele dumbo tanpa pergantian air. Jadi eh, penelitian ini dilakukan pada sampel yang tidak dilakukan pergantian air dan diukur kadar dari amonia dan juga nitritnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh pemberian bakteri heterotrof terhadap kualitas air pada budidaya ikan lele dumbo tanpa pergantian air dan juga untuk menganalisis perbedaan perlakuan menggunakan metode statistik atau ANOVA. Pendekatan statistika dalam penelitian ini bersifat eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan jumlah perlakuan 4 yaitu P1 sampai P4, di mana P1 itu adalah kontrol tanpa bakteri, P2 adalah probiotik A, P3 adalah probiotik B, dan P4 adalah probiotik C, di mana dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali dengan variabel utama yaitu kadar amonia dan juga kadar nitritnya. Materi yang relevan dari penelitian ini pada mata kuliah kita itu yaitu perubahan acak, distribusi normal, dan juga peluangnya. Jadi pada pendekatan statistika dalam penelitian ini, setiap hasil pengukuran baik itu kadar amonia ataupun nitritnya adalah perubahan acak kontinu yang dianggap mengikuti distribusi normal agar sah atau valid untuk dilakukan uji statistik ANOVA. Selanjutnya itu penaksiran parameter statistiknya, yaitu digunakan untuk menghitung rataan dan simpangan baku tiap perlakuan. Nah, rataan yang digunakan pada penelitian ini dengan rumus X bar sama dengan 1/N dari sigma dari sampel yang ada. Jadi, untuk simpangan bakunya atau standar deviasinya kita dapat lihat pada slide yaitu S sama dengan akar dari 1/N kurang 1 sigma SI kurang X bar atau min atau rata-rataan tadi dikuadratkan. Nah, jadi ini digunakan untuk melihat rata-rata kadar amonia dan kadar nitrit dan untuk melihat seberapa besar penyebaran datanya pada tiap perlakuan yang dilakukan yaitu pada P1 sampai P4 tadi. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis menggunakan ANOVA. Nah, ANOVA ini digunakan untuk mengetahui apakah perlakuan pada P1 dan P4 itu memberikan pengaruh signifikan terhadap kadar amonia dan juga kadar nitrit. Nah, jadi pada penelitian ini hipotesis nolnya itu ya adalah semua perlakuan memiliki rataan yang sama dan hipotesis alternatifnya atau H1 yaitu minimal ada satu perlakuan yang berbeda. Nah, untuk pengujian hipotesis ANOVA-nya sendiri dilakukan perhitungan F hitung dengan rumus F sama dengan MS antar per MS dalam. Sehingga dihasilkan keputusan jika F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka H0 ataupun hipotesis nolnya itu ditolak sehingga dihasilkan adanya beda nyata. Nah, hasil ANOVA pada penelitian itu menunjukkan nilai P-nya itu lebih kecil dari 0,05 yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antar perlakuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada beda perlakuan itu beda hasil kadar amonia ataupun nitritnya. Selanjutnya dilakukan setelah uji ANOVA dilakukan uji Duncan yang dimana bertujuan untuk mengetahui kelompok yang beda nyata tadi.
yang dihasilkan dari uji ANOVA. Nah, Duncan ini adalah uji lanjutan untuk membandingkan rata-rata tiap perlakuan secara berpasangan. ANOVA tadi menunjukkan beda nyata yang dimana harus dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Tadi kan untuk ANOVA-nya telah diketahui adanya perbedaan. Nah, sekarang dilakukan uji Duncan yang dimana itu untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda tadi. Nah, pada penelitian dihasilkan pada perlakuan satu atau kontrolnya itu beda nyatanya dari P2 dan P3 dan juga P4-nya. Nah, dihasilkan juga P4 memiliki kadar amonia dan nitrit yang paling rendah. Selanjutnya, dilakukan korelasi amonia dan juga nitrit. Secara teori, semakin tinggi kadar amonia, maka nitrit juga semakin meningkat karena berurutan dalam progres nitrifikasi. Hubungan ini bisa dihitung menggunakan korelasi Pearson antara kadar amonia dan juga kadar nitritnya. Nah, rumus korelasi yang digunakan pada penelitian ini dapat kita lihat pada slide, yaitu R sama dengan sigma XI dikurang X bar atau rata-rata dikali dengan YI dikurang Y bar per akar dari sigma SI kurang X bar kuadrat dikali akar dari sigma YI kurang Y bar dikuadratkan. Nah, selanjutnya pada penelitian ini masih diperoleh gap penggunaan statistikanya yang mempengaruhi hasil ataupun kesimpulan dari penelitiannya. Gap yang dapat atau yang terlihat dalam penelitian ini yaitu tidak ada uji asumsi normalitas dan homogenitasnya, di mana seharusnya dilakukan sebelum ANOVA. Dan juga tidak ada dianalisis korelasi atau regresi, yang dimana itu seharusnya dapat dilakukan untuk menganalisis hubungan kadar amonia dan juga nitritnya. Sehingga karena ada gap penggunaan statistika dalam penelitian, dapat diberikan saran untuk penelitian selanjutnya jika dilakukan eh, penelitian yang sama atau konsep yang sama, yaitu saran yang pertama dapat menggunakan uji pendahuluan yaitu uji normalitas dan juga Levin test, di mana hal ini untuk memastikan data memenuhi syarat sebelum dilakukan ANOVA agar hasil uji lebih valid. Yang kedua, dapat ditambahkan analisis regresi dan kolerasi antara waktu dan juga konsentrasi yang bertujuan di mana agar terlihat pola perubahan kadar zat selama waktu pemeliharaan dan hubungan antar variabel yang jelas. Eh, Hanya itu saran yang dapat yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mengucapkan terima kasih. Baiklah, demikian yang dapat kelompok satu berikan. Atas kekurangan yang kami sampaikan, kami memohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Salam kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Ivana Godelva, dan Intan Sitorus, dan juga Reni Tamba. Sekian dan terima kasih.